Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini perkenalkan nama saya Andini Fitra Skarwangi dengan NIM akhir 064 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ana Juratul Rohmah dengan NIM akhir 059. Jadi kami akan menjelaskan mengenai topik tentang sitoskeleton dan pergerakan sel. Nah, di mana pada topik ini terdapat 4 poin penting yang akan dibahas. Yang pertama yaitu tentang mikrotubulus, yang kedua filamen intermediat, yang ketiga mikrofilamen, dan yang keempat pergerakan sel. Next. Nah, jadi pada pertemuan kali ini untuk hal indikator yang akan dibahas yaitu untuk membedakan berbagai macam komponen penyusun sitoskeleton, menjelaskan struktur dan fungsi dari setiap tipe sitoskeleton, menjelaskan mekanisme pergerakan sel. Lalu yang untuk dikaji yaitu sitoskeleton dan pergerakan sel, termasuk dalam mikrotubulus, filamen intermediate, mikrofilamen, dan pergerakan sel. Next. Nah, jadi teman-teman, pada hari ini itu terdapat gambar sel prokaryotik yang dari luar bisa kita lihat seperti terdapat beberapa struktur seperti lisosom, vakuola, sentriol, mitokondria, membran plasma, sitoplasma, habis itu retikulum endoplasma, badan Golgi, ribosom, nukleus, kromatin nukleus. Nah, lalu hal yang akan kita bahas lebih lanjut yaitu tentang mikrofilamen dan mikrotubulus. Nah, bisa kalian lihat nih, kalau dari luar itu bentukan gambarnya seperti itu. Next. Oke. Jadi, nah, ketika kita diubah lebih tuntas lagi, diperbesar lagi gambarnya, bisa terlihat struktur yang terbentuk, yaitu yang paling atas terdapat membran plasma, lalu terdapat retikulum endoplasma, itu warna biru yaitu mikrotubulus dan mitokondria, lalu ada ribosom dan mikrofilamen serta filamen intermediate. Nah, teman-teman, jika kalian lihat pada gambar yang di zoom ini, yang lebih diperbesar ini, kira-kira apa sih yang kalian pikirkan tentang mikrotubulus, ribosom, mikrofilamen, dan filamen intermediate? Apakah ada yang bisa menjawab? Iya, boleh Risma. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi dari gambar tersebut bisa diketahui tentang mikrotubul, mikrofilamen, dan intermediate filamen. Nah, dari gambar itu mikrotubul yang ditunjukkan pada warna biru atas itu berbentuk seperti tabung silinder, di mana ukurannya itu paling besar di antara mikrofilamen dan intermediate filamen. Nah, sedangkan mikrofilamen ini berbentuk seperti benang tipis yang ditunjukkan pada warna kuning pada gambar. Sedangkan intermediate filamen ini bentuknya serat lebih tebal dari mikrofilamen, tapi lebih kecil dari mikrotubul. Jadi kalau dilihat dari gambar itu, ukuran yang paling besar yaitu mikrotubul, yang kedua yaitu intermediate filamen, dan yang paling kecil yaitu mikrofilamen. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Risma. Oke, next. Next. Nah, dari penjelasan Risma bisa kita tahu ada beberapa komposisi dan interaksi komponen-komponen sitoskeleton. Nah, seperti pada gambar di samping, seperti pada gambar yang ditunjuk, yaitu 3 tipe utama sistem serabut. Nah,
betul. Jadi yang pertama mikrotubulus. Bentuknya itu kayak panjang, lurus, tanpa ada berkelok-kelok. Lalu mikrotubulus menyebar dari pusat sel, mikrofilamen berada di dekat membran. Lalu filamen intermediate berbentuk pola jaring seperti gambar yang ada. Nah, ketiga macam serabut itu dihubungkan dan diletakkan ke organel-organel oleh tipe filamen keempat yang disebut filamen trabekula dan membentuk kisi-kisi mikrotrabekula. Next. Nah, lalu ketika kita dibedah lagi lebih dalam, bentuk dari aktin filamen, intermediate filamen, dan mikrotubulus itu seperti pada di gambar. Nah, pada aktin filamen berbentuk seperti kelabang yang tali yang dibulet, gimana ya? Ya, seperti itu. Terus habis itu intermediate filamen itu terdapat dalam satu tali terdapat dua cabang seperti yang digambar. Lalu yang ketiga yaitu tentang biji-biji seperti gambar bulat yang dilengkungkan. Itu warna dari aktin, intermediate, dan mikrotubulus tentunya berbeda. Next. Oke, kita masuk pada filamen mikrotubulus. Nah, jadi ketika tadi pada gambar itu jelas kan seperti ikatan-ikatan yang di dalamnya terdapat ribosom. Nah, jika diperbesar gambarnya itu seperti ini. Memiliki lebar 2-3 nanometer, panjangnya 200 sampai 300 nanometer, serta berperan sebagai penghubung antar sistem serabut utama, menahan semua serabut dan organel pada tempatnya. Next. Oke teman-teman, lalu kita membahas tentang penempatan 3 serabut utama di dalam sel. Nah, di mana pada mikrotubulus tersusun acak, memanjang radial dari pusat sel, melekat dan mengelilingi batas sel, tersebar di korteks sel dan tempat terjadinya gerakan. Lalu pada mikrotubulus menyebar dari pusat sel. Lalu pada mikrofilamen terorientasi secara paralel di seluruh bagian dalam sel atau berkelompok dekat perifer sel. Lalu pada filamen intermediate menyebar dari seluruh sel dekat permukaan sel, pola jalinan seperti sarang laba-laba. Keberadaannya dalam tumbuhan belum jelas. Next. Nah, komponen pada sitoskeleton yaitu yang pertama mikrotubulus. Memiliki batang berongga kurang dari 25 nanometer. Dindingnya batang berongga tersusun dari protein globular dan tubulin. Subunit proteinnya alfa tubulin dan beta tubulin. Lalu memiliki kutub positif dan kutub negatif. Next. Nah, jika kita lihat dari gambar, bisa ada perbedaan, mulai dari plasma membran. Nah, plasma membrannya yang paling luar, mikrofilamennya itu yaitu seperti ini yang berwarna oranye, yang mengelilingi kayak terbulat, tali yang terbulat. Lalu pada filamen intermediatnya yang berwarna ungu. Nah, filamen intermediatnya ini lebih sedikit dibanding mikrofilamennya. Maksudnya lebih kompleks mikrofilamen. Seperti gambar kan kita tahu ya bahwa mikrofilamennya itu banyak banget daripada filamen intermediatnya. Lalu mikrotubulus. Mikrotubulus itu yang berwarna kuning seperti pipa ini. Nah, sudah. Next. Jadi teman-teman, fungsi dari sitoskeleton yaitu yang pertama memberi bentuk pada sel.
bentuknya mencerminkan orientasi serabut yang terdapat di dalamnya. Yang kedua, gerakan sel. Sitoskeleton adalah suatu jalinan yang dinamis dan dapat berubah bentuk dan akibatnya adalah gerakan sel. Seperti pada gambar. Nah, memberikan bentuk sel, menyokong organel, dan memungkinkan gerakan melalui dinamika jaringannya. Next. Yang kedua, yang pertama mikrotubulus dibangun oleh dua tipe subunit protein seperti yang sudah disebutin tadi, yaitu alfa tubulin dan beta tubulin. Berbentuk globular, berisi 500 residu asam amino. Nah, di mana alfa tubulin dan beta tubulin mengumpul membentuk suatu silinder. Kurang lebih ukurannya 24 nanometer dengan lubang 15 nanometer. Tersusun heliks dan 13 tubulin membentuk suatu putaran heliks. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa mikrotubulusnya itu seperti tali lurus yang dibulat. Dua tali yang dibulat. Nah, itu banyak. Lalu yang ketiga yang keempat yaitu panjang mikrotubulur bergantung kepada tipe sel dan fungsi mikrotubulus dalam sel. Terdapat akson sel saraf 10-25 pikometer, silia dan flagella 5-200 pm. Next. Salurannya berongga dengan dinding yang terdiri atas tubuli yang sifatnya dimer. Lalu dalam menyusun dinding mikrotubuli, susunan dari tubulin adalah searah. Satu rantai tubulin membentuk protofilamen atau polimer dari tubulin yang tersusun searah. Satu mikrotubuli terdiri atas 13 protofilamen. Polimerisasi dari tubulin bisa dipolimerisasikan. Next. Nah, jika dilihat dari hasil mikroskop yang nyata, itu bentukannya seperti ini mikrotubulus, seperti pipa panjang yang lurus. Oke. Next. Nah, di sini terdapat gambar yang membedakan antara alfa tubulin dan Y tubulin dan P tubulin, di mana pada gambar ini warna A tubulin yang disimbolkan berwarna hijau, Y tubulin berwarna biru, dan P tubulin berwarna hijau muda. Nah, ketika ada gambar ini, kita jadi tahu bahwa dua struktur yang tadi membentuk mikrotubulus itu di dalamnya itu isinya seperti ini, teman-teman. Next. Nah, mikrotubuli berfungsi dalam pemindahan kromosom pada saat metafase akan ke anafase sehingga sel akan membelah. Lalu, maka bila pembentukan mikrotubuli dihambat, maka pembelahan tidak akan terjadi sehingga proses perbanyakan sel dapat dihambat. Sentriol, pusat pembentuk mikrotubuli baru dengan trimer atau ripet mikrotubuli. Lalu, pada sel hewan, sentrosom memiliki sepasang sentriol yang terdiri dari 3 triplet mikrotubulus yang melingkar. Next. Nah, selama pembelahan sel terjadi replikasi sentriol. Seperti pada gambar, dijelaskan bahwa ini gambar sel prokariotik yang dimulai dari sentrosom. Nah, di mana pada sentrosom ini diperbesar lagi, terdapat mikrotubulus panjang-panjang ini, yang panjang warna biru, hijau, kuning, biru, orange. Sorry. Terus habis itu pipanya itu yang di antara berbentuk longitudinal section. Nah, jadi itu mendekati nukleus. Oke, mungkin dari gambar ini
kita jadi tahu gimana caranya pembelahan sel terjadi pada replikasi sentriol. Nah, oke, next. Nah, ini teman-teman gambarannya. Seperti bola yang ditusuk sama beberapa jarum, tapi membawa mikrotubulus yang positif, yang plus-plus ini tadi. Nah, gambaran lebih luasnya itu seperti ini. Dari yang tadi diperbesar, lalu diperdalam lagi, gambarnya seperti ini. Oke, next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih Anin. Lalu yang selanjutnya adalah pada awal telofase, setelah kromosom dipisahkan, dinding sel baru mulai berkumpul di dalam sel di ekuator spindel. Di sini dapat dilihat yang berwarna hitam pekat ini merupakan kromosom, yang berwarna kelabu ini merupakan benang-benang spindel, lalu ini yang kromosom. Setelah itu zat-zat tertentu penghambat polimerisasi mikrotubulin dan sekarang dipakai sebagai obat anti tumor untuk menghambat pembelahan sel dengan cara menghambat pembentukan tubulin, yaitu kolsikin, kolsemid, nokadosel, mencegah penambahan molekul tubulin pada mikrotubuli depolimerisasi. Fimbrastin, vinsristin, depolimerisasi mikrotubuli pada vincarosia atau tapak darah. Vinsristin menstabilkan mikrotubuli sel tetap pada mitosis. Fungsi motil mikrotubula dapat bergerak atau perfusis untuk pergerakan sel. Contohnya, mikrotubula yang motil adalah flagella dan cilia. Sama dalam ultrastruktur, sama-sama memiliki inti yang terdiri dari mikrotubulus. Cilia berukuran diameter plus minus 0,25 mikrometer dengan P 2-20 mikrometer. Flagella berukuran diameter plus minus 0,25 mikrometer dan P 10-200 mikrometer. Dinein adalah protein yang bertanggung jawab untuk memulai pergerakan. Lalu di gambar ini terdapat pergerakan vesikel. Vesikel ini adalah atau kargo merupakan muatan yang dibawa biasanya berisi molekul atau organel kecil yang terbungkus membran. Lalu terdapat membran glikoprotein. Vesikel ini memiliki membran glikoprotein yang membantu pengikatan dengan protein adaptor. Lalu ada antirin, spektrin, ARP1 filamen. Ini adalah adaptor tambahan. Lalu dinaktin kompleks, sebuah kompleks protein yang berperan penting untuk menstabilkan ikatan antara dinein dan muatan. Dinein adalah ibaratkan motor protein yang bergerak di sepanjang mikrotubulus menuju arah minus. Mikrotubul adalah ibarat jalan raya di dalam sel yang digunakan untuk dimain untuk bergerak. Dinein membutuhkan kehadiran sejumlah besar protein tambahan untuk diasosiasikan dengan organel yang tertutup membran atau vesikel. Nah, di sini terdapat kinesin dan dinein. Ada dua jenis, yaitu kinesin dan dinein ini yang bergerak di sepanjang mikrotubul. Kinesin bergerak ke arah plus N atau ujung mikrotubulus, dan dinein bergerak ke arah minus N atau ke dekat pusat sel. Terus jalur
menuju plus yang ini yang dilalui oleh kinesin ini digunakan untuk membawa barang keluar. Lalu yang digunakan oleh kinesin ini menuju ke minus N, yaitu menuju ke dalam atau dekat inti sel yang digunakan untuk membawa barang masuk. Mikrotubul ini digunakan jalan raya yang memiliki dua arah, yang menuju ke plus N atau keluar dan ke minus N atau ke dalam. Kebanyakan kinesin bergerak ke arah ujung plus dari mikrotubul, sedangkan nun bergerak ke arah minus. Lalu selanjutnya flagela dan silia. Baik silia atau flagela tersusun atas bagian tengah atau pusat mikrotubul. Doublet dikelilingi oleh 9 mikrotubul doublet. Oleh karena itu, susunan silia atau flagela sering disebut struktur atau pola 9 plus 2, disebut struktur aksonem. Mikrotubul pada silia dan flagela bertindak sebagai pendukung sekaligus alat pergerakan ketika organel silia atau flagela bergetar. Lalu berikut adalah mikrotubul pada silia dan flagela. Selanjutnya, pergerakan flagela atau silia. Flagela atau silia dapat bergerak karena di dalamnya terdapat suatu sistem mikrotubulin dengan rumus tadi 29. Dua mikrotubul itu yang berada di tengah, yang ini, dan yang 9 ini adalah mikrotubul yang mengelilingi yang terdiri atas mikrotubul utuh dan tak utuh. Berikut adalah mikrotubul yang utuh dan ada yang tak utuh. Next, gerakan silia. Mirip mendayung dengan ayunan mendorong dan mundur, silih berganti menghasilkan gaya arah tegak lurus sumbu silia. Gerakan flagela, gerakan mengombak yang menghasilkan gaya dengan arah yang sama dengan sumbu flagela. Berikut adalah pergerakan silia, itu mendayung dengan dorongan mundur dan mendorong dan mundur. Yang A ini prokaryotik flagela, yang B eukaryotik flagela, yang C eukaryotik flagela, pergerakan eukaryotik flagela. Kalau pergerakan flagela ini adalah mengombak. Yang kedua, mikrofilamen berukuran 7-8 nanometer dengan panjang tidak dapat ditentukan. Dibangun oleh protein struktural aktin yang mempunyai dua bentuk, yaitu protein globular monomer G-aktin BM43.000 DAL, protein serabut atau filamen aktin F-aktin. G-aktin terpolimerasi membentuk F-aktin dibantu oleh ATP. Hasil polimerasi mengandung unit ADP yang terikat pada monomer aktin. Lalu mikrofilamen batang padat berukuran diameter plus minus 7 nanometer, disebut juga filamen aktin, yang berfungsi untuk menjangkau bentuk sel, mempertahankan bentuk sel. Lalu terdiri dari protein aktin, miosin, dan tropomiosin. Aktin, protein globular terbanyak dalam sel eukariota, aktin G dan aktin E. Yang ketiga adalah filamen intermediate, dapat berbentuk tunggal atau kelompok, melintang membentuk tubulus, dan setiap tubulus dibangun oleh 4-5 protofilamen. Pada sel epidermis, yaitu terdapat monofilamen, pada sel saraf terdapat neurofilamen. Lalu filamen intermedia berukuran diameter 8-12 nanometer. Pengukuh sel yang permanen terdiri dari 5 protofilamen, terdapat pada sel eukariota, berfungsi mempertahankan bentuk sel dan pembentukan lamina nukleus. Lalu ada filamen intermedia tersusun dari molekul keratin, paling stabil dan tahan lama. Sel epitelium sederhana terdiri dari 2 macam keratin, sedangkan sel-sel yang lain memiliki lebih dari 6 keratin. Filamen intermedia, terutama keratin, merupakan penghalang primer terhadap panas. Di beberapa tempat, keratin dapat menjadi kuku, rambut, dan bulu.
Kalau ini gambarnya, animal cell micrograph. Ada nukleus, keratin intermediate, filamen, network. Lalu yang terakhir ini adalah kesimpulan dari mikrofilamen, mikrotubula, dan filamen intermedia yang sudah dijelaskan oleh Andin dan saya. Yang pertama ada struktur dari mikrotubula berongga dengan dinding terdiri dari 13 protofilamen. Lalu struktur filamen dengan dan mikrofilamen. Strukturnya dua untai aktin yang teranyam. Lalu garis tengah atau nanometer mikrotubula 25, filamen intermedia 8-12, mikrofilamen 7. Kesatuan monomer mikrotubula yaitu tubulin alfa dan beta. Lalu filamen intermedianya 5 jenis protein. Lalu mikrofilamennya aktin. Lalu lokasi selnya mikrotubula berada di sitoplasma, filamen intermedia berada di sitoplasma dan nukleus, mikrofilamen berada di sitoplasma. Lalu fungsi dari mikrotubula memelihara bentuk sel, mengatur posisi organel dalam sel. Pada fungsi filamen intermedia mempertahankan bentuk sel dan pembentukan lamina nukleus. Lalu fungsi mikrofilamen yaitu motilitas dan perubahan bentuk sel dan histokinesis. Sekian dari penjelasan yang sudah saya jabarkan. Apakah ada teman-teman yang masih dibingungkan, bisa ditanyakan? Baik, Akil, apakah ada yang ditanyakan? Silahkan. Saya izin untuk soalnya, perkenalkan saya Gita Putri Ramadhani dengan NIM belakang 042. Saya izin bertanya, bagaimana struktur mikrotubulus pada silia dan flagea mendukung pergerakannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Agilta. Izin menjawab ya. Tadi kan sudah saya jelaskan pada struktur mikrotubulus itu kan ada pada silia dan flagella memiliki pola 9+2. Yang 9 pasang tubulus itu di bagian luar dan 2 mikrotubulus itu di bagian tengah. Strukturnya itu disebut dengan aksonem. Ini saya tunjukkan terlebih dahulu. Ini adalah aksonem. Lalu pada pergerakan silia dan flagella terjadi karena adanya protein motorik dinein yang menempel pada mikrotubulus. Dinein ini menghasilkan gaya geser antar pasangan mikrotubulus luar. Tapi karena mereka terikat oleh neksin dan radikal Spokes, ini neksin dan radikal Spokes, itu geseran ini diubah menjadi lenturan atau gerakan membungkuk yang menghasilkan gerakan seperti cambuk atau ombak gitu. Apakah sudah bisa dipahami, Agilta? Sudah, Ana. Terima kasih. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Oke, baik. Cukup sekian presentasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sita.